Feni. Namo Amitabha. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini, Lause Feni akan memasuki pengenalan mengenai altar Buddha dan Bodhisattva. Nah, anak-anak pernah lihat altar? Oke, altar itu anak-anak pernah lihat di mana aja? Di wihara ya. Kemudian di rumah juga, jika di rumahnya memiliki altar. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Oke, kenapa kita memiliki altar? Kenapa? Fungsinya apa sih altar itu? Nah, altar itu adalah tempat yang digunakan oleh umat Buddha untuk meletakkan beberapa perlengkapan seperti perlengkapan kebaktian, rupang Buddha atau relik suci, atau kemudian alat kebaktian, atau buku kebaktian, dan juga perlengkapan persembahan seperti lilin, air, dupa, bunga, kemudian buah-buahan dan juga makanan. Ya, kita bahas mengenai rupang. Oke. Nah, rupang Buddha yang biasa umat awam atau orang biasa yang non-Buddhis biasanya menyebutnya sebagai patung. Tetapi kita sebagai umat Buddha, kita menyebut patung itu patung Buddha atau patung Bodhisattva sebagai dengan sebutan rupang. Nah, jadi anak-anak udah ngerti ya, kalau lihat patung Buddha atau patung Bodhisattva kita bilangnya rupang. Nah ya, oke. Biasanya di altar itu ada rupang apa aja? Nah, kita bisa lihat, anak-anak bisa lihat ya, kalau di wihara itu biasanya ada rupang Buddha. Nah, Buddha itu kalau di Buddha Mahayana itu biasanya ada 3 ya. Biasanya yang tengah itu adalah Amitabha, kemudian yang di sebelah kanannya adalah Kuan Yin Pusa, dan kemudian yang di sebelah kirinya adalah Tasucu Pusa. Nah ya, itu biasa yang di Buddha Mahayana. Nah, kemudian kalau yang di Buddha Theravada biasanya anak-anak akan menjumpai di altar yaitu Buddha Sakyamuni. Nah ya, itu mengenai rupang. Kemudian ada rupang Bodhisattva. Nah, Bodhisattva yang tadi di Buddha Mahayana biasanya ada yang Kuan Yin Pusa. Pusa itu Bodhisattva ya. Kuan Yin Pusa, di sebelah kanannya Amitabha dan sebelah kirinya Amitabha itu adalah Tasucu Pusa atau Mahastama Prapta. Nah, kalau yang Kuan Yin Pusa itu kita biasa dalam bahasa Sanskerta adalah Avalokitesvara Bodhisattva. Ya, Tasucu Pusa adalah Mahastama Prapta Bodhisattva. Nah, itu dia yang biasa kita jumpai di wihara Buddha Mahayana ya. Kemudian rupang ini kita letakkan di altar itu sebagai simbol. Kita tidak menyembah-nyembah ya. Kita bukan menyembah-nyembah, tetapi itu adalah sebagai simbol penghormatan kita kepada Buddha yang telah mengajarkan kita mengenai kebenaran, yang telah memberikan petunjuk kepada kita supaya kita melakukan satu kebenaran dalam hidup kita. Nah, itu ya. Itu adalah satu bentuk penghormatan kita. Kemudian sama seperti kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga menghormati bendera Indonesia ya, mirip seperti itu. Oke. Nah, kemudian biasanya di dalam altar Buddha juga biasanya suka ada yang meletakkan relik Buddha, relik suci. Nah, apa itu relik? Relik itu adalah peninggalan sisa badan atau tubuh yang telah dikremasi. Biasanya orang-orang yang memiliki tingkat kesucian atau tingkat kesadaran tinggi itu biasanya atau melaksanakan ajaran Buddha dengan tekun dan sungguh-sungguh, biasanya setelah dikremasi itu di dalam tubuhnya itu akan meninggalkan sisa yang kita sebut sebagai relik. Sisa peninggalannya sebagai relik. Itu biasanya berwarna-warna, macam-macam warnanya, ya berbeda-beda. Relik itu juga terdiri dari macam-macam. Misalnya ada relik rambut, ya ada juga dari gigi, kemudian ada kulit. Nah, kemudian juga ada dari kuku juga bisa meninggalkan relik ya. Kemudian ada dari tulang atau kepala atau leher. Nah, Buddha pun sama. Ketika
Buddha Parinibbana dan kemudian beliau dikremasi, itu meninggalkan relik yang banyak sekali. Nah ya, begitu juga dengan kita orang biasa, bisa nggak Lause meninggalkan relik? Bisa. Anak-anak bisa ya. Jadi, tapi kita harus melaksanakan benar-benar dengan sungguh-sungguh ajaran Buddha. Nah, dengan melatih diri dan juga bermeditasi dengan sungguh-sungguh dan tekun, itu bisa juga kita meninggalkan relik pada saat dikremasi. Itu akan ada sisa-sisanya reliknya yang kita tinggalkan. Oke. Begitu. Lause harus anggota sangha enggak, atau misalnya biksu atau biksuni gitu? Tidak juga. Ada juga anggota sangha yang meninggalkan relik, dan juga umat awam seperti kita juga ada yang meninggalkan relik pada saat setelah dikremasi. Ya, seperti tadi Lause bilang, relik itu ada bermacam-macam warna. Ada juga yang tidak berwarna, hanya berwarna putih atau berbentuk seperti tulang. Nah, itu ya. Oke, jadi perbanyaklah perbuatan baik, banyaklah menabung karma baik. Oke. Nah, itu Lause akan lanjutkan lagi ke tasbih ya. Tasbih itu biasanya kita gunakan untuk melatih konsentrasi kita. Nah, anak-anak, Lause di sini memiliki beberapa macam tasbih. Nah, tasbihnya yang ini adalah berisi 108 butir. Nah, yang ini ya, ini 108 butir. Kemudian, yang ini adalah tasbihnya dalam bentuk gelang. Nah, ini terbuatnya macam-macam ya. Yang ini dari kaca. Nah, ini dari kaca ya. Nih ya, anak-anak bisa lihat ya, ini dari kaca. Oke, dia mengkilap ya. Kemudian, nah ini dari biji bodi. Anak-anak tahu ya, pohon bodi. Nah, ini dari biji bodi. Ini bentuknya seperti ini ya. Oke, anak-anak bisa lihat ya. Kemudian ini, kalau yang ini dari kayu. Ini langsung nggak tahu ini kayunya kayu apa ya. Nah, ini ya dari kayu. Kemudian ini langsung yang punya yang panjang sekali. Nah, yang ini panjang ya. Nah, oke. Ini panjang ya. Biasanya yang panjang ini dipakai oleh anggota sangha. Kebetulan Lause ini dapat warisan dari seorang anggota sangha ya. Nah, ini sama terbuat dari kayu. Tasbih ini fungsinya untuk memusatkan konsentrasi kita atau supaya kita jadi lebih fokus, dan juga fungsinya untuk menghitung jumlah doa kita. Misalnya kalau kita mau berdoa sebanyak 108 kali, kita bisa pakai tasbih yang berjumlah 108. Nih yang seperti ini. Lebih pendek dari yang tadi ya. Ini jumlahnya 108. Oke. Atau misalnya anak-anak mau Nienfo Namo Amitabha, anak-anak bisa pakai yang gelang. Ada yang gelang bentuknya ya. Ini jumlahnya biasanya sekitar 17. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ternyata. Ini kepalanya nggak usah dihitung ya. Kalau nanti pakai kepalanya jangan dihitung. Kita mulai dari butiran yang sini. Terus sampai ke sini. Nanti udah di ujung sini, balik lagi ke sini ya. Jangan dilewatin, tapi kita putar. Putar tasbihnya set. Nah, pegang lagi, kita mulai lagi. Oke, bisa ya. Nah, kayak gitu ya cara penggunaan tasbih. Oke, ingat ya, penggunaan tasbih untuk memusatkan konsentrasi dan juga menghitung jumlah doa yang kita bacakan. Atau misalnya kita Nienfo Namo Amitabha, bisa pakai tasbih ya. Tasbih ini kalau semakin sering kita pakai, dia akan semakin mengkilap. Nah, semakin mengkilap nanti warnanya ya. Semua tasbih seperti itu. Kalau ini yang biji bodi, dia semakin dipakai, ini kan anak-anak lihat ya, masih bentuknya agak kasar ya. Nah, kalau sering dipakai untuk Nienfo atau misalnya membaca Tapecho, Mahakaruna Dharani atau yang lainnya, ini nanti lama-lama dia akan menjadi halus permukaannya. Semakin halus dan mengkilap ya. Makanya anak-anak kalau punya tasbih gelang,
Dipakai ya. Nienfo namo amitofo. Atau Om Mani Padme Hum boleh. Atau Namo观世音 Pusa boleh ya. Nah itu ya nienfo. Untuk memusatkan konsentrasi anak-anak. Jadi anak-anak kalau sering nienfo nanti pada saat mau belajar anak-anak akan lebih cepat untuk fokus, untuk perhatiannya dan konsentrasinya akan lebih bagus ya. Oke. Nah ini adalah tambur. Tambur ini terbuat dari kulit kambing ya ininya ya. Terus udah gitu ini ada loncengnya. Nah ini tempat menyimpan buku kebaktiannya. Kemudian ini ada untuk pemukulnya. Nah ini untuk pemukul lonceng, bentuknya seperti ini. Oke. Oh ini pemukul, salah lausunya, maaf. Ini adalah pemukul tamburnya. Nah ya ini oke begini tung 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 gitu ya. Nah terus ada lagi, ini adalah pemukul loncengnya. Loncengnya dipegang, nanti dipukul pakai tangan kiri, tung tung ya gitu ya. Nah ini juga sama sebagai pengiring kebaktiannya ya, atau sebagai tanda pembuka kebaktian. Itu biasanya kita pukul tambur terlebih dahulu ya, dan juga pas penutup selesai kebaktian pun sama, ditutupnya dengan tambur. Oke, ini adalah tambur. Nah anak-anak sudah lihat ya bentuk tamburnya seperti apa. Nah tambur itu fungsinya adalah untuk menentukan cepat atau lambatnya satu irama pujian yang sedang dilantunkan oleh para umat. Nah, dan juga fungsi tambur ini adalah untuk membangkitkan semangat para umat dalam memuliakan nama Buddha dan Bodhisattva. Anak-anak tahu tidak sebenarnya mengapa sih tambur itu dibuat dari kulit kambing? Nah, ternyata kulit kambing ini dapat menghasilkan bunyi yang nyaring. Jadi, pembuatnya membuat dari kulit kambing. Ada juga dari kulit sapi dan juga ada dari kulit binatang laulau. Katanya kulit dari binatang laulau ini lebih nyaring suaranya. Dan juga yang paling bagus itu suaranya adalah dari kulit hiu. Tetapi kita yang biasa kita lihat tambur yang ada di wihara-wihara itu adalah terbuat dari kulit kambing. Laoshi, mungkin anak-anak mungkin ada yang bertanya, Laoshi kenapa kok dari kulit kambing? Apakah itu karma buruk? Nah ini Laoshi akan menjelaskan ya. Waktu kambing itu dibuat tambur dan dipakai untuk satu ritual kebaktian, kambing itu akan mendapatkan karma baik. Nah, bukan karma buruk ya, tetapi kita telah membantu kambing itu pada saat kita melakukan satu ritual kebaktian, itu kita telah membuat satu karma baik. Dan kita melimpahkan jasa kebajikan kita setelah ritual kebaktian itu untuk semua makhluk, termasuk kambing yang ada di tambur itu. Nah, jadi sebetulnya kita telah membantu kambing itu untuk terlahir ke alam yang lebih baik. Nah, itu ya. Jadi, wah kok tamburnya dibuat dari kambing? Itu karma buruk. Sebetulnya kita telah membantu kambing tersebut untuk terlahir ke alam yang lebih baik. Ya, anak-anak ngerti ya? Nah, anak-anak, dari tambur kita beralih ke alat kebaktian yang lainnya. Di sini Lause memiliki ada beberapa alat kebaktian. Yang ini namanya Muyi. Nah, yang ini namanya Taqing. Kemudian yang ini adalah Incing. Nah, ya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah anak-anak, ini Lause akan mulai dari Taqing dulu ya. Taqing ini terbuat dari logam, bentuknya seperti mangkuk. Dan ini ada pemukulnya ya. Ini Lause tidak bunyikan, oke? Nah
fungsinya adalah untuk sebagai akan memulai kebaktian dan juga untuk mengakhiri kebaktian dan juga untuk menandai bagian-bagian yang penting pakai touching ya. Oke, touching ini biasanya dibunyikan setelah tambur ya, tambur dulu terus kemudian touching. Tuk gitu ya. Bunyinya tinggal dipukul. Oke. Nah, sekarang Lause akan masuk ke incing ya. Ini adalah incing. Incing fungsinya kalau dalam Buddha Mahayana itu sebagai menandai akan waktu kalau kita mau wenshin. Nah, mau wenshin itu akan dibunyikan ting, terus kita wenshin, ting, terus kita berdiri. Nah, ini juga fungsinya untuk memberi tanda juga pada saat kita akan bernamaskara. Nah, namaskara sebanyak 3 kali ini akan dibunyikan. Urutannya untuk pertama kali kita wenshin ting 1 kali, ting bangun. Terus 3 kali ting 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 kita turun ke bawah untuk sujud yang pertama. Ting itu ditandain lagi bunyi 1 kali kita berdiri. Namaskara kedua bunyi lagi 1 ting. Nah, bunyi lagi ting, kita bangun. Nah, kemudian namaskara ketiga, ting, ting, kita turun ke bawah. Kemudian bunyi lagi ting, 1 kali, itu kita bangun. Terakhir kita wenshin lagi, ting, kita wenshin, ting, kita bangun. Nah, ini fungsinya untuk menandai pada saat kita wenshin atau mau bernamaskara. Nah, ini ya, pakai apa namanya ini? Incing. Nah, ya, fungsinya incing itu. Kemudian Laoshu akan masuk ke Mui. Nah, ini Mui. Mui ini juga sama, dia terbuatnya dari kayu. Mu itu kayu ya. Yi itu ikan. Ini bentuknya seperti ikan. Nah, ini fungsinya untuk menentukan cepat atau lambatnya pada saat kita membacakan pujian pada saat ritual kebaktian. Nah, dan juga ini fungsinya sebagai penyemangat. Nah, kenapa? Cepat atau lambatnya, kalau biasanya kalau kita memukulnya semakin lambat akan terasa sama kita, itu kita mulai gak konsen. Tapi kalau kita memukulnya iramanya stabil terus, nah itu kita akan membaca dengan semangat ya. Terlalu cepat juga kurang bagus ya, kita kejar-kejaran nanti nafasnya ya. Oke, nah ini bacanya stabil aja, pukulnya stabil aja. Cara pukulnya gini, cara memegang kalau pas lagi pas lagi pradaksina pegangnya begini ya. Ini karena ini kecil, yang Losuf ini punya kecil ya, tapi kalau di wihara itu besar, biasanya ada bantalannya ya, besar ya. Kalau di wihara nanti pukulnya begini, tuk 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 tuk. Nah, ini Mui, kenapa kok yu-nya yu ikan ya? Kenapa? Ini artinya ikan kayu. Kenapa harus ikan? Karena anak-anak pernah lihat ikan? Nah, ikan itu selalu sadar. Pernah nggak lihat ikan bobonya matanya tertutup? Tidak ya, tapi ikan itu selalu tersadar. Nah, begitu juga manusia, diharapkan manusia itu memiliki satu kesadaran yang terus dilatih. Dengan ritual kebaktian, dengan memukul Mui ini, kita akan melatih kesadaran kita juga ya. Nah, dengan fokus dan konsentrasi. Oke, ini adalah Mui. Ini adalah semua alat-alat kebaktian ya. Kenapa Lao Shofeni nggak bunyikan? Karena pada saat kita begitu membunyikan gong gitu, itu artinya kita sudah mengundang semua makhluk ya untuk hadir bersama kita, untuk membacakan pujian dan juga untuk pelimpahan jasa kepada semua makhluk ya. Nah, nanti semua makhluk itu akan datang. Jadi kenapa Lao Shofeni nggak bunyikan? Kalau misalnya kita sedang latihan kebaktian ya, kalau kita sedang latihan kebaktian itu kita biasanya menulis satu tulisan, itu kita simpan bahwa kita itu bukan kebaktian yang sesungguhnya, tetapi kita sedang latihan. Nah, itu dia ya. Jadi makhluk yang melihat itu mereka akan tahu, oh ini lagi latihan. Jadi mereka pergi lagi ya. Nah, itu dia sekilas mengenai alat kebaktian. Oke.
Jadi anak-anak ingat ya, satu pesan Lause, kalau anak-anak ke wihara itu tidak boleh membunyikan alat-alat kebaktian yang ada di dalam bakti sala. Oke, bisa ya. Nah, kemudian Lause akan lanjut kepada alat-alat persembahan yang ada di altar. Alat apa aja yang ada di altar Lause? Nah, ini Lause di sini punya lilin. Ini adalah lilin. Lause di sini punya sepasang. Biasanya kalau lilin itu suka sepasang ya, di kiri sama di kanan. Atau misalnya pakai pelita minyak juga boleh. Nah ya, pakai pelita minyak biasanya pelita cuma satu di tengah kita taruh ya, di paling depan. Nah itu artinya kenapa harus ada lilin? Lilin itu memiliki arti sebagai penerangan kehidupan kita. Nah itu adalah artinya lilin ya, simbol dari lilin sebagai penerangan kehidupan kita. Kemudian Lause punya lagi yang namanya air. Nah, di sini ada air. Air ini memiliki arti sebagai simbol kerendahan hati kita. Nah, anak-anak tidak boleh tinggi hati ya. Jadi kita harus selalu rendah hati. Nah, ini adalah lambang sebagai kerendahan hati kita ya. Jadi kalau anak-anak lihat peralatan perlengkapan persembahan di altar, ingatlah simbol-simbol itu. Kemudian Lause di sini memiliki, ini Lause cuman ada tempat dupanya ya. Oke, ini tempat dupanya. Ini adalah hioh-hioh yang panjang. Oke, ada juga dupa yang bentuknya terucut. Nah, macam-macam ya bentuknya ya. Kemudian ada juga yang melingkar. Nah, hioh ini atau dupa ini memiliki simbol atau simbol atau lambang sebagai harumnya nama seseorang. Nah ya, jadi kita harus banyak berbuat baik supaya nama kita tetap harum ya. Oke, sekarang Lause memiliki yang namanya, ini adalah bunga. Oke, nah bunga ini melambangkan ketidakkekalan. Segala sesuatu yang berbentuk itu tidak kekal. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi ya. Nah, itu adalah simbol dari bunga. Anak-anak lihat ya, kalau bunga perhatikan ya, itu dalam berapa hari itu bisa layu. Nah, itu tidak kekal. Begitu juga dengan kita manusia. Dengan segala yang berbentuk itu tidak kekal adanya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya buah-buahan. Nah, ya, buah-buahan ini sebagai simbol hasil dari yang kita capai. Perbuatan baik atau karma buruk, apa yang kita perbuat, kita akan memperoleh hasilnya nanti. Kalau kita berbuat karma baik, kebaikanlah yang akan datang pada kita, ya. Oke, kemudian kalau kita banyak berbuat buruk, karma buruk, nah nanti hal-hal yang buruk pula yang akan datang pada kita. Jadi, pesan Lause, anak-anak harus banyak berbuat baik. Kita menabung karma baik, oke? Supaya kelak kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Good, ya. Nah, itu adalah simbol persembahan. Kemudian ada juga makanan. Nah, makanan-makanan ini adalah simbol atau lambang sebagai ucapan terima kasih kita atas segala rezeki yang telah kita dapatkan ya. Itu kita mengucapkan terima kasih. Kalau kue itu kan adalah satu hasil ya. Nah, itu makanan yang enak. Nah, kemudian kita itu harus bersyukur dan juga mengucapkan banyak terima kasih dengan apapun yang telah kita dapatkan. Rezeki, kepandaian, kemudian memiliki papa mama yang baik. Dengan segala hasil yang telah kita dapatkan, kita harus mengucapkan syukur dan terima kasih. Ya, itu adalah simbol dari makanan yang ada di meja altar persembahan ya. Nah, itulah dari persembahan-persembahan ini semuanya memiliki arti dan simbol tertentu. Nah, itu yang pada saat kita melakukan satu kebaktian, ritual kebaktian, kita harus mengingat simbol-simbol tersebut. Oke, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke. Ada beberapa hal yang anak-anak harus perhatikan
pada saat kita memberikan persembahan di altar Buddha. Nah, pertama kita lihat yang buah-buahan. Oke, yang buah-buahan itu anak-anak pilih buah-buahan yang segar, ya, terus nggak bonyok, ya. Kemudian buah-buahannya itu dilihat jangan yang ada bekas jatuh, biasanya jadi benjut gitu ya, jadi benyok. Kemudian ada yang bisa tusuk, yang bekas ditusuk itu jangan ya, karena itu akan lebih cepat busuk nanti buahnya ya. Nah, makanya kenapa pilih yang segar, yang bagus, oke? Terus kemudian makanan. Mengenai makanan pun anak-anak harus perhatikan. Makanan yang kita pilih untuk disimpan di altar Buddha itu tidak boleh mengandung hewani, tidak boleh mengandung perasa-perasa hewan. Nah, misalnya mau kasih snack ya, misalnya kita mau simpan snack. Snack itu kita lihat ingredientnya. Tidak mengandung misalnya kaldu ayam. Nah, itu tak boleh ya. Kemudian tidak mengandung gelatin. Seperti biasanya yang mengandung gelatin itu kayak Coco Pie. Tweet, langsung nggak boleh sebutin ya. Tidak mengandung gelatin. Oke, gelatin itu terbuat dari sumsum sapi. Nah, ya. Jadi tidak mengandung gelatin. Kemudian perasa-perasa gitu tak boleh. Kemudian kita kalau misalnya mau mempersembahkan makanan berat misalnya, selain nasi kan kita kasih sayur juga ya, ada sayur kita simpan. Biasanya kalau ada sayur-sayur nasi itu pas lagi kita kebaktian sangkung ya, untuk mempersembahkan kepada semua makhluk. Nah, itu kepada sangkung itu mempersembahkan makanan itu untuk semua makhluk yang terlahir di alam rendah seperti alam preta, alam setan kelaparan, dan juga alam asura. Nah, itu ya, kita akan mempersembahkan seperti itu pada saat sangkung. Tapi kalau tidak ada kebaktian sangkung, biasanya nggak ada nasi, nggak ada makanan sayur-sayuran. Oke, itu biasanya paling cuman buah-buahan dan makanan. Nah, ya. Kemudian dari sayuran, kalau misalnya ada yang meninggal pun, kita tidak boleh mempersembahkan daging. Sebagai umat Buddhis yang murni di dalam Buddha Mahayana, kita tidak mempersembahkan daging. Ya, ingat ya. Termasuk minyaknya juga nggak boleh. Ya, oke. Jadi benar-benar murni vegetarian makanannya ya. Tidak mengandung bakso juga nggak boleh ya. Atau misalnya minyak tadi nggak boleh, kemudian dagingnya apalagi ya, tidak ya. Perasa yang misalnya seperti kaldu ayam, kaldu sapi itu juga tidak ya. Jadi benar-benar murni bersih vegetarian, benar-benar murni bersih yang dari sayuran atau tempe, tahu yang seperti itu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan juga minuman. Misalnya kita mau memberikan persembahan minuman, itu kita harus perhatikan juga. Minuman tersebut tidak mengandung alkohol. Nah, ya, anak-anak harus perhatikan juga ya. Oke, itu yang kita perhatikan dalam persembahan yang akan kita simpan di atas altar Buddha. Ya, anak-anak, demikian pembahasan materi kali ini. Sekarang mari kita tutup pembahasan kali ini dengan beranjali dan kita membacakan mantra kebahagiaan. Yuk semuanya tutup matanya. Tadya taom Bodhi Swaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai ketemu lagi anak-anak di materi berikutnya. Bye.